Mechanical Turk. Penemuan ini dibuat pada tahun 1770 oleh seorang bangsawan dan penemu asal Hungaria bernama Wolfgang von Kempelen. Dia membuat sebuah meja kayu besar berisi rangkaian roda gigi yang sangat rumit. Di atas meja ini duduk sebuah manekin kayu seukuran manusia yang mengenakan jubah tradisional Kekaisaran Ottoman dan memegang pipa rokok. Mesin ini dipamerkan sebagai robot catur otomatis pertama di dunia. Di hadapan penonton, Mechanical Turk mampu menggerakkan pion catur sendiri, merespon gerakan lawan, bahkan mendeteksi jika lawannya mencoba bermain curang. Mesin ini melakukan tur keliling Eropa dan Amerika Serikat selama puluhan tahun serta berhasil mengalahkan tokoh-tokoh besar sejarah, termasuk Napoleon Bonaparte dan Benjamin Franklin. Banyak ilmuwan saat itu yang percaya bahwa manusia berhasil menciptakan mesin yang bisa berpikir. Rahasia penipuan ini berhasil dijaga ketat selama hampir 84 tahun. Kebenaran ini baru terungkap sepenuhnya ke publik setelah mesin asli tersebut hancur dalam peristiwa kebakaran hebat di sebuah museum di Philadelphia pada tahun 1854. Nah, ternyata ada seorang manusia yang bersembunyi di dalam meja ini. Intinya, bedak catur dikaitkan dengan magnet yang ada di dalam mesin ini. Jika caturnya bergerak, magnet di dalamnya akan bergerak juga, sehingga orang yang di dalamnya akan tahu alur permainan dan pergerakan bedak catur tanpa melihat. Cardiff Giant. Kejadian ini terjadi pada 16 Oktober tahun 1869 di sebuah ladang pertanian milik seseorang yang bernama William di New York. Suatu hari, William menyewa beberapa pekerja untuk menggali sumur di belakang lumbungnya. Para pekerja yang baru menggali sedalam 1 meter, skop mereka tiba-tiba menghantam benda keras yang ternyata adalah manusia batu setinggi 3 meter dengan berat 1,4 ton. Masyarakat langsung dihebohkan oleh penemuan ini. Banyak tokoh agama saat itu mengklaim bahwa ini adalah bukti nyata dari kitab suci tentang keberadaan kaum raksasa atau yang disebut kaum Nephilim di masa lalu. Melihat antusiasme publik, William mendirikan tenda di atas area penggalian dan mulai menarik biaya tiket masuk sebesar 50 sen per orang. Alhasil, ribuan orang berbondong-bondong datang hingga menyebat jalanan desa hanya demi melihat sang raksasa batu. Tetapi, Sainz membongkar bahwa raksasa ini sepenuhnya palsu, dan otak dari seluruh penipuan ini adalah George Hull, seorang pembuat cerutu sekaligus penganut ateis yang merupakan sepupu dari William. Awalnya, Hull membuat ide gila ini setelah berdebat dengan seorang pendeta tentang interpretasi literal Alkitab. Hull ingin membuktikan betapa mudahnya orang-orang percaya pada hal mistis tanpa bukti ilmiah. Selain itu, ia juga mengincar keuntungan finansial. Demi membuktikan itu, Hull membeli balok batu gipsum besar di Iowa dan mengirimkannya ke pemahat di Chicago. Singkat cerita, Hull dan William menyelundupkan patung itu ke Cardiff dan menguburnya di ladang pada akhir tahun 1868. Para ilmuwan dan ahli paleontologi segera memeriksa patung tersebut. Para ilmuwan menyatakan bahwa patung itu adalah palsu karena terdapat bekas pahatan baru dan batu gipsum akan langsung hancur jika terkubur ribuan tahun di tanah Cardiff yang lembab. Karena bukti ilmiah yang tak terbantahkan dan tekanan publik, George Hull akhirnya mengaku kepada pers pada Desember 1869. Piltdown Man. Di antara tahun 1908 hingga 1912, para ilmuwan dunia sedang gila-gilaan mencari The Missing Link, yaitu makhluk transisi kuno yang menjembatani evolusi dari kera ke manusia. Akhirnya, fosil yang disebut Eoanthropus dawsoni atau bisa disebut Piltdown Man ditemukan di sebuah tempat penggalian kerikil di desa Piltdown, Inggris. Penemu utamanya adalah seorang pengacara sekaligus arkeolog amatir bernama Charles Dawson. Ilmuwan Inggris percaya bahwa dalam evolusi manusia, otak besar berkembang terlebih dahulu sebelum bentuk fisik lainnya berubah. Fosil Piltdown Man yang memiliki tempurung otak besar namun berahang kera seolah membenarkan teori tersebut. Tetapi kecurigaan mulai muncul karena seiring berjalannya waktu, fosil-fosil manusia purba sejati yang ditemukan di belahan dunia lain justru menunjukkan hal sebaliknya, yaitu tubuh dan rahang manusia berevolusi lebih dahulu, baru kemudian volume otaknya membesar. Pada tahun 1953, sekelompok ilmuwan menguji ulang fosil Piltdown menggunakan teknologi analisis kimia modern. Hasilnya sangat mengejutkan dunia. Nah, ternyata fosil ini adalah gabungan dari dua makhluk berbeda yang hidup di zaman modern. Tempurung otaknya adalah milik manusia modern abad pertengahan, sedangkan tulang rahang bawahnya adalah milik orang utan. Hingga hari ini, pelaku utama masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Namun, tersangka nomor satu yang paling kuat adalah Charles Dawson sendiri. Investigasi modern menunjukkan bahwa ia adalah seorang plagiat unggul yang sering memalsukan banyak koleksi antik lainnya demi mendapatkan pengakuan dan ketenaran di Royal Geological Society. Ica Stones. Batu ini mulai menghebohkan dunia pada tahun 1960-an di kota Ica, Peru. Batu-batu sungai ini dihiasi dengan ukiran yang sangat detail dan mustahil secara sejarah. Gambar-gambarnya meliputi manusia purba yang sedang menunggangi atau bertarung dengan dinosaurus, teknologi modern seperti teleskop dan operasi medis rumit, serta peta benua yang hilang seperti Atlantis.
Fosil batu ini menjadi sangat terkenal berkat seorang dokter asal Peru bernama Dr. Javier. Javier menerima batu pertama sebagai hadiah ulang tahun dan menjadi terobsesi. Ia mengumpulkan lebih dari 11.000 batu dan mendirikan museum pribadi. Javier mengklaim batu-batu ini dipahat oleh peradaban manusia super maju berusia 65 juta tahun yang lalu sebelum dinosaurus punah, yang ia sebut sebagai manusia gliptolitik. Kebohongan ini mulai terbongkar ketika seorang petani lokal bernama Basilio ditangkap oleh pihak berwajib karena menjual barang antik ilegal. Untuk menghindari hukuman penjara, Basilio mengaku kepada polisi dan jurnalis bahwa dialah yang memahat batu-batu itu sendiri demi mendapatkan uang dari turis dan Javier. Para ilmuwan yang juga memeriksa batu tersebut mengonfirmasi bahwa jika ukiran itu berusia jutaan tahun, pinggiran hasil pahatan seharusnya sudah terkikis halus oleh alam. Namun, analisis mikroskopis menunjukkan bahwa bekas pahatannya masih sangat tajam dan baru. Selain itu, terdapat sisa-sisa cat modern dan amplas di sela-sela ukiran. Meskipun sudah terbukti palsu, batu Aika hingga kini masih sering disalahgunakan oleh kelompok penganut teori konspirasi untuk mengklaim bahwa manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus. Fiji Mermaid. Berbeda dengan cerita dongeng tentang putri duyung yang cantik berambut panjang, Fiji Mermaid berwujud sangat jelek, kerdil, dan menakutkan. Makhluk ini memiliki tubuh kering berwarna hitam legam dengan mulut yang menganga memamerkan gigi-gigi tajam. Tangannya mencengkeram pipinya sendiri seperti sedang berteriak kesakitan dengan ekor ikan di bagian bawahnya. Pada tahun 1842, seorang pria bernama Moses Kimball membawa makhluk awetan ini ke New York dan menunjukkannya kepada promotor sirkus legendaris, yang ternyata orang yang sama yang membuat tiruan Cardiff Giant. Ia kemudian menyewa seorang pria untuk menyamar sebagai Dr. Griffin, seorang ilmuwan palsu yang mengklaim telah menangkap makhluk tersebut di Kepulauan Fiji. Pemimpin sirkus tersebut akhirnya menyebar brosur dan gambar-gambar palsu ke surat kabar yang menampilkan ilustrasi putri duyung wanita yang sangat cantik bertelanjang dada. Ketika publik berbondong-bondong datang ke museum dan membayar tiket, mereka terkejut karena yang mereka lihat justru mumi monster yang mengerikan. Namun, sang pemilik sirkus berbohong bahwa itu adalah wujud asli putri duyung yang mengering. Karena tertarik, para ilmuwan dan ahli anatomi hewan segera memeriksa dan membongkar bahwa Fiji Mermaid adalah makhluk buatan tangan manusia. Ternyata, bagian kepala, dada, dan tangan adalah tubuh monyet muda. Bagian dalamnya diisi dengan bubur kertas dan kayu untuk membentuk struktur tubuhnya. Belakangan diketahui bahwa benda ini sebenarnya dibuat oleh para nelayan dan pengrajin di Jepang sekitar tahun 1810. Nah, alasan pembuatan patung ini adalah karena di Jepang dan beberapa wilayah Asia, membuat mumi putri duyung atau monster dari berbagai macam hewan adalah tradisi seni keagamaan dan jimat keberuntungan bagi para nelayan setempat, yang kemudian dibeli oleh pedagang Belanda dan dibawa ke barat. Nasib patung Fiji Mermaid asli ini diyakini telah hancur terbakar dalam satu dari beberapa peristiwa kebakaran hebat yang melanda museum-museum pada tahun 1860-an atau 1880-an. Namun, replika dan tiruan dari Fiji Mermaid ini terlanjur populer dan hingga kini banyak dipamerkan di berbagai museum aneh di seluruh dunia. Amarna Princess. Pada tahun 2003, Bolton Museum di Inggris membeli sebuah patung pualam putih lobster setinggi 52 cm seharga 440 euro atau sekitar 8,5 miliar. Patung tanpa lengan dan kepala ini diklaim sebagai sosok salah satu putri dari Firaun Akhenaten dan Ratu Nefertiti yang berasal dari era Amarna Mesir kuno sekitar tahun 1350 sebelum Masehi. Sebelum dibeli, para ahli dari British Museum telah memeriksa patung ini secara seksama dan mengeluarkan sertifikat resmi yang menyatakan bahwa patung tersebut 100% asli kuno. Tetapi, para ahli di British Museum mulai curiga karena menemukan kesalahan ejaan penulisan padat tulisan kuno di batu tersebut. Sains dan dunia seni internasional langsung gempar ketika polisi membongkar fakta bahwa patung berusia 3.300 tahun ini sebenarnya dibuat hanya dalam waktu 3 minggu di sebuah gunung kecil halaman belakang rumah. Nah, jadi otak di balik pembuatan patung ini adalah Shaun, seorang seniman otodidak jenius asal Bolton yang memiliki keahlian luar biasa dalam meniru gaya seni sejarah. Plot twist-nya, operasi pemalsuan ini adalah bisnis keluarga. Shaun yang bertugas membuat barang palsu, sedangkan orang tuanya yang sudah lansia bertugas menjualnya ke museum. Penyelidikan polisi akhirnya menggeledah rumah mereka dan menemukan ratusan barang palsu lainnya, termasuk Amarna Princess. Keluarga ini akhirnya tertangkap pada tahun 2006 bukan karena patung Amarna Princess, melainkan saat mereka mencoba menjual replika relief kuno Asyur. Akhirnya pada tahun 2007 Shaun resmi dijatuhi hukuman penjara. Cottingley Fairies. Kejadian ini terjadi pada tahun 1917 di desa Cottingley, Inggris. Ceritanya bermula ketika dua sepupu yang masih remaja, yaitu Elsie Wright dan Frances Griffiths,
Mereka berdua sering bermain di tepi sungai kecil di belakang rumah. Saat pulang dengan keadaan baju basah, mereka beralasan kepada orang tuanya bahwa mereka ke sana untuk melihat dan bermain bersama peri. Karena tidak dipercaya, Elsie meminjamkan kamera canggih milik ayahnya untuk membuktikan ucapan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka kembali dengan membawa foto legendaris yang memperlihatkan Frances sedang dikelilingi oleh 4 peri kecil yang sedang menari. Total ada 5 foto peri yang mereka ambil antara tahun 1917 hingga 1920. Foto-foto ini awalnya hanya beredar di lingkungan keluarga, namun Ibu Elsie membawanya ke sebuah pertemuan kelompok spiritualis hingga akhirnya foto tersebut sampai ke tangan Sir Arthur, seorang penulis terkenal pencipta karakter detektif super jenius Sherlock Holmes. Secara ironis, Arthur yang menciptakan karakter detektif paling logis di dunia justru percaya 100% bahwa foto peri itu asli. Beberapa ahli fotografi saat itu juga memeriksa klise foto dan menyatakan tidak ada tanda-tanda manipulasi kamar gelap. Hal ini membuat publik semakin yakin. Dunia sains dan fotografi harus menunggu selama lebih dari 60 tahun hingga kedua gadis tersebut menua untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada tahun 1983, Elsie dan Frances akhirnya mengaku kepada media bahwa foto-foto itu adalah hoaks total. Ternyata, Elsie menyalin gambar peri dari buku ilustrasi anak-anak populer saat itu. Mereka menggambar ulang peri tersebut di atas kertas kardus tebal dan mengguntingnya. Kardus berbentuk peri itu mereka tegakkan di atas tanah atau semak-semak menggunakan jarum topi. Setelah foto diambil, mereka langsung mencabut jarum tersebut dan membuang kardus perinya ke sungai agar tidak ketahuan ayah Elsie. Meskipun keduanya mengaku bahwa foto-foto itu palsu, ada satu perbedaan pendapat kecil yang mereka bawa hingga akhir hayat. Elsie menyatakan kelima foto tersebut 100% palsu, namun Frances bersikeras sampai dia meninggal bahwa foto kelima adalah asli. Dia mengklaim bahwa pada hari itu, peri asli benar-benar muncul dan mereka berhasil memotretnya tanpa bantuan kardus. Para ahli foto modern tetap menegaskan bahwa foto kelima pun menggunakan trik kardus yang sama, hanya saja pencahayaannya agak buram. Cold fusion. Cold fusion adalah hipotesis bahwa manusia bisa menciptakan reaksi fusi nuklir pada suhu ruangan hanya dengan menggunakan peralatan laboratorium meja sederhana. Jika ini nyata, dunia akan memiliki sumber energi yang murah, melimpah, dan bebas polusi selamanya. Pada 23 Maret tahun 1989, dua ahli elektrokimia terkemuka dari Universitas Utah, Martin dan Stanley Pons, melakukan tindakan yang tidak biasa dalam dunia sains. Bukannya menerbitkan artikel di jurnal ilmiah untuk ditinjau oleh ilmuwan lain, mereka langsung menggelar konferensi pers besar-besaran. Mereka mengumumkan telah berhasil menciptakan cold fusion di dalam stopless laboratorium mereka menggunakan air berat dan sebatang logam bernama palladium. Mereka mengklaim alat tersebut menghasilkan panas berlebih yang tidak bisa dijelaskan oleh reaksi kimia biasa, yang berarti itu adalah energi nuklir. Berita ini langsung menjadi berita utama di seluruh dunia dan membuat saham-saham energi sempat anjlok. Tetapi, investigasi mendalam menemukan bahwa panas berlebih yang dilaporkan Stanley dan Martin kemungkinan besar hanyalah kesalahan fatal dalam mengkalibrasi alat ukur suhu mereka, atau akibat kontaminasi reaksi kimia biasa. Hanya dalam hitungan bulan, reputasi dua ilmuwan tadi hancur lebur. Komunitas sains internasional menyatakan klaim tersebut tidak valid dan melabelinya sebagai sains yang menyimpang. Istilah cold fusion pun sempat menjadi hal yang tabu dan memalukan di dunia fisika.